ganteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Oh Bang Jamal itu bangun jangan malas. Biar Pak Dokter tahu. Kamu udah di-spill aja sih tamu kita hari ini. Karena aku terpesona kalau orang lihat orang ganteng. Jadi lu tuh gak terpesona kalau ngeliat cewek cantik. Gak males, gue udah males. Males. Gue harus sama lihat orang ganteng. Pak Dokter udah amit-amit. Re, langsung aja Re. Seperti janji kita ya Bang Seperti ya. janji kita tadi kedua kita info. Buat mitra Sejaman Siar di pagi menjelang siang ini dari jam 9 sampai dengan jam 10. Betul. Gelaran Bang Jamal bakal berbincang-bincang hangat, seru. Waduh. Dan gak terlalu serius juga tapi ya, tapi santai lah ya. Bersama Rumah Sakit Tiara Bekasi. Jadi langsung aja kita sapa ya. Sudah ada di depan kita. Sudah ada narasumber kita pagi hari ini. Bapak Dokter, selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Bapak Dokter Kurniadi Yusuf, spesialis urologi. Manggilnya Dokter Kur. Ya, itu 3 huruf. Tapi bener Pak Dokter. Betul. Dipanggilnya Dokter Kur biasanya. Iya, panggilan akrab. Takutnya kita SKSD kan. Oh gitu. Dokter Kur. Oh. Jangan, nggak boleh. Jangan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sehat kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sehat lah ya, Pak diundang Dokter. ke sini. Iya. Gue pengen banget Pak Dokter nyapa pendengar Radio El Gangga Pak. Disapa Silakan, dulu. Pak, yang lagi dengerin kita Pak. Iya. Selamat pagi para pemirsa Radio El Gangga dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Kurniadi Yusuf, spesialis urologi. Saat ini saya bekerja salah satu di Rumah Sakit Tiara Bekasi. Salam sehat semua. Wih, tuh kalau udah salam Hangat sehat dari sekali dokter ya. hangat sekali. Hangat sekali sapanya. Karena yang gue nyantikan itu salam sehatnya itu Re. Emang kalau nggak disalamin lu nggak sehat Gue Bang? gak sehat Re. Re langsung aja yang kita Iya. bahas hari ini Re. Jadi hari ini kita bakal bahas bahaya konsumsi berlebih makanan tinggi garam terhadap ginjal manusia. Masya Allah. Nah tentunya banyak banget manfaatnya nih ya. Info-info penting yang mestinya dipantengin nih sama mitra Iya, nih. ini harus banget ini. Karena ini mengenai kesehatan juga. Betul, jadi wajib banget buat mantengin ya mitra Sejaman Siar. Nanti juga kita bakalan buka lain pertanyaan ya Bang ya. Boleh. Di sesi akhir ya Pak Dokter ya. Nanti kita bakal ada beberapa pertanyaan dari mitra Sejaman Siar. Yang bertanya boleh bertanya ya. Yang mau tanya kirim kemana Pak? Ya nanti di WhatsAppnya El Gangga di 08111861003. Siap. Nggak pakai lama-lama. Nggak pakai lama-lama. Nggak terlalu serius nggak apa-apa ya. Kita Pak santai Dokter ya, hari ini, Pak santai. Santai. Cia, yuk kita santai. Sesuai dengan tema kita pagi ini ya Pak Dokter ya. Apa sih bahayanya apabila kita terlalu berlebihan mengkonsumsi garam untuk ginjal kita nih Pak Dokter? Boleh dijabarin dulu nih. Oke, ya, Awal selamat banget. pagi ya. Terima kasih ya kesempatannya. Saya sudah diundang ke sini ke Radio El Gangga. Kita bicara dikit tentang garam ya. Iya. Garam itu kita sering temui ya sebagai salah satunya bumbu dapur paling utama. Betul. Nggak enak kalau nggak ada garam. Ada garam itu nggak enak, nggak rame. Nggak ada lo nggak rame. Ada lo keramean tapi. Termasuk di rumah saya dan di rumah manapun ya pasti selalu ada garam dapur ya Iya. atau table salt itu ya. Iya. Mungkin seperti yang kita udah ketahui ya kalau garam itu komposisinya itu natrium klorida ya. Iya. Cek. Ya. Iya. Dan Pak Dokter agak jadi kasih jarak Pak Dokter. Oke. Karena mic kita terlalu peka Pak Dokter. tes. Oke. Terdengar? Terdengar. Oke. Ya. Oke. Jadi garam itu komposisinya adalah natrium klorida dan salah satu yang membangun dari unsur garam itu adalah natrium. Ya. Jadi kira-kira dalam 1 gram garam dapur itu ada 400 mg natrium. Jadi setiap kita makan garam, ingat kita makan natrium juga, natrium. Garam itu membuat asin, betul ya? Membuat asin. Ya. Kalau makanan itu nggak asin pasti nggak enak. Hambar, tawar, betul ya? Betul. Makanya kita punya garam di dapur dan bahkan kita belanja garam banyak untuk sebulan berapa kali kita konsumsi garam ya. Iya. Dan kita kalau makan gorengan gitu di luar Nah itu dia Pak itu Dokter. asin kalau nggak asin nggak enak, kita Nggak nggak enak. akan beli lagi gorengan. Iya. Tapi yang perlu kita ketahui setiap kali kita makan makanan yang asin kita harus ingat itu kita mengkonsumsi natrium juga di situ. Oke. Nah sekarang apa sih peran natrium di dalam tubuh kita? Iya.
ketika kita bicara peran natrium itu kita bicara peran garam di dalam tubuh kita. Natrium itu sebenarnya fungsinya baik, ya. Jadi natrium itu banyak fungsinya kalau jumlahnya normal. Tidak terlalu banyak ya. Betul. Jadi salah satunya adalah natrium itu berfungsi untuk menjaga kadar elektrolit di dalam tubuh. Kalau pemirsa sering dengar apa sih elektrolit itu? Ya, itu salah satu unsur yang dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk menjaga kesinambungan fungsi tubuh kita gitu ya. Biasanya terdengarnya dehidrasi ya, agar tidak betul, dehidrasi. elektrolit. Mungkin kita pernah mendengar ya minuman tinggi elektrolit ketika kita habis berolahraga, sebut saja minuman A gitu ya, atau B atau P gitu ya, yang depannya P gitu ya. Bener Pak Dokter. Kalau yang terkenal yang P. Atau M. Iya. Aduh, Pak Dokter udah tahu ya nggak mau nyebut merek ya. Cakep Pak Dokter ya. Cakep. Bahaya ya. Bahaya. Oke Pak Dokter silakan. Jadi elektrolit itu penting untuk menjaga kesinambungan metabolisme dalam tubuh kita, termasuk menjaga fungsi-fungsi saraf, jantung seperti itu ya. Natrium, kalium itu penting untuk menjaga fungsi saraf, fungsi jantung seperti itu, sehingga kita bisa beraktivitas seperti layaknya orang normal seperti itu. Dan natrium juga itu berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita itu 70% air. Apabila ke tubuh kita kelebihan atau kekurangan cairan, itu segera diatur. Polisi utamanya ginjal. Seperti itu. Iya. Jadi ginjal itu adalah polisi utama organ tubuh kita yang mengatur kadar air di dalam tubuh kita. Di mana itu disetting oleh natrium yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi kita perlu ingat 3 hal. Untuk sesi pertama ini, ada natrium, ada air, dan ada ginjal seperti itu. Jadi mereka bertiga ini saling berkolaborasi untuk menjaga, memaintain supaya tubuh kita tuh tetap 70% loh. Karena yang sehatnya tuh 70% seperti itu. Untuk yang 30% lagi? Itu sel padat, jaringan padat. 70% cairan di dalam tubuh kita. Nah, ketika seseorang kelebihan makan garam, berarti kelebihan juga natrium dong. Iya, natrium itu perlu diingat pemirsa ya. Natrium itu sifatnya bahasa kerennya hidrofilik. Hidro itu air. Mungkin mitra di luar sana masih belum tahu nih hidrofilik itu apa nih. Boleh sekalian dijelaskan, Pak Dokter. Hidro itu air ya. Iya. Filik diambil dari kata filia, lawannya fobik. Fobik itu diambil dari kata fobia. Fobia itu takut air, takut gitu ya. Kalau filia itu suka. Tapi natrium itu dia kecenderungan untuk menarik air karena dia suka air. Iya. Ketika ada natrium di dalam suatu wadah tertentu, dia kecenderungan narik air. Nah, bayangkan jika natrium itu tinggi di dalam pembuluh darah kita, berarti pembuluh darah kita narik air. Semakin banyak natrium yang ada di dalam pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita akan menyedot, menarik air. Sehingga apa yang terjadi? Pembuluh darah kita menjadi volumenya lebih meningkat. Volume lebih meningkat, otomatis tekanan darah itu juga meningkat. Nah, itu mekanismenya kenapa orang banyak makan garam, tekanan darahnya jadi naik. Jadi darah tinggi ya. Jadi kirain marah-marah aja ya bikin darah tinggi. Jadi itu yang perlu kita ketahui ya. Bagaimana kok makan garam banyak bisa jadi hipertensi. Ternyata itu loh jembatannya. Karena natrium tadi suka air. Betul sekali. Semakin banyak air, semakin banyak juga tekanan darah. Betul, karena volume darah bertambah di dalam pembuluh darah ya. Iya. Nah, itu dulu yang kita perlu pahami. Terus lantas apa sih efeknya terhadap ginjal? Dari yang tadinya hipertensi itu ya. Iya, merusak ginjal nih. Apakah garam nih bisa merusak ginjal nih? Betul. Dok? Jadi betul. Jawabannya iya. Kalau kita konsumsi garam dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu lama, tekanan di pembuluh darah itu akan tinggi dalam waktu yang lama. Dan yang harus kita ketahui adalah ginjal itu adalah suatu organ di dalam tubuh manusia. Dia ada sepasang ya.
Ya. kiri dan kanan. Ya. Seperti yang mungkin orang awam kita ketahui itu ginjal fungsi utamanya adalah menyaring, membuang racun di dalam tubuh kita. Termasuk zat-zat yang berlebih. Iya. Iya. Jadi, walaupun natrium itu penting di dalam tubuh kita, tetapi apabila kadarnya berlebih, dia akan menjadi racun. Dia akan berbahaya. Maka dari itu, tugas si polisi itu yaitu ginjal itu untuk membuang. Oh, ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu, buang aja. Nah gitu. Nah si ginjal ini unik karena dia ini pakai bahasa agak selengean sedikit nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa dong. Ada yang kopongnya, ada yang padatnya. Gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi ginjal itu ada dagingnya ya, dagingnya itu ada yang bagian padatnya dan di tengahnya itu bagian kopongnya. Belum pernah lihat juga. Belum pernah ya. Kalau ginjal ini sapi pernah lihat? Kalau makan sapi. Iya, tahu sapi. Ya kira-kira Seperti itu. seperti itulah ya. Kurang Jadi lebihnya. ketika kalau saya sih kebetulan suka makan kambing ya. Sop kambing. Iya. Saya suka makan ginjal. Entah ini kebetulan atau enggak ya. Jadi dokter urologi doyan Suka. makan ginjal kambing. Ada dok, iya mau di binatang juga Tapi ada tuh ginjal. sebenarnya jeroan tuh nggak boleh banyak-banyak. Nanti saya jelaskan ya. Tidak boleh terlalu banyak ya dok ya. Nah ketika ginjal kambing itu dibelah jadi dua, itu sebenarnya morfologinya mirip sama ginjal manusia. Karena ketika kita lihat ginjal itu tengahnya ada bagian yang kopong, hollow, Bolong kayak bolong gitu. Betul. Dan ada bagian yang padatnya. Nah bagian yang padatnya itu prosesornya. Itu di situ pabriknya, di situ semua fungsi ginjal itu dilakukan. Karena fungsi ginjal itu menyaring darah yang kotor-kotor, yang gak bagus, yang racun-racun dibuang, Nanti keluar lewat urin. dikeluarkan dan dikumpulkan ke organ yang kopong tadi, yang hollow tadi. Yang ininya ya dok ya, yang istilahnya udah kadaluarsanya. Ada yang di racunnya. Racunnya di kopong Jadi, itu. diproses. Ibarat kita gini, kita mungkin tahu saringan ya. Iya tahu. Saringan kalau bikin kopi nih, ada yang pemirsa ada yang suka kopi kayaknya ya. Wah, banyak. Ini samping saya nih maniak kopi nih. Penggemar kopi. Mungkin kalau kopi tubruk kan gampang dibuatnya ya. Iya. Kalau kopi saring mungkin pernah. Kopi saring mungkin pernah buat ya. Jadi ibarat kata itu saringannya yang udah gitu. Nah, ketika udah disaring di gelas, nah itu yang organ yang kopongnya tadi dikumpulin dulu di situ urinnya. Oke. Nah, bagian yang padatnya itu banyak sekali pembuluh darah. Ketika terjadi hipertensi dalam waktu yang lama, itu pembuluh darah akan rusak. Jadi namanya tekanan tinggi. Nah, kita ibaratnya pembuluh darah itu kayak pipa ya, pipa tapi lunak. Ketika ada tekanan tinggi, dinding pipanya itu kegencet. Kalau bahasa orang Bekasinya ya, kegencet ya. Tertekan ya. Kegencet benar, kegencet tenornya kegencet. Kegencet ya. Kalau kegencet kan lama-lama dindingnya tipis ya. Betul. Jadi nanti dinding pembuluh darah tuh rusak. Karena kegencet tadi. Singkatnya gitu ya. Mudahnya gitu kita pahaminya. Nah kalau dinding yang semakin tipis pasti fungsinya berkurang kan ya. Jadi istilahnya jadi rusak gitu ya. Nah padahal pembuluh darah ginjal itu yang kecil-kecil tadi itu memegang peranan penting dalam proses filtrasi atau penyaringan tadi. Betul. Intinya singkat kata, kalau pembuluh darah yang jadi filter di ginjal itu rusak karena kegencet tadi ya, tanda kutip kegencet ya otomatis fungsi penyaringan akan rusak lama-lama ya. Betul. Jadi ginjalnya jadi rusak atau menurun fungsinya. Fungsinya jadi menurun. Itu jembatan, itu mekanismenya dari hipertensi sampai ke gagal ginjal. Gitu tadi. Jadi si daging ginjal itu ternyata kalau dilihat pakai mikroskop itu isinya jutaan pembuluh darah kecil yang menyaring racun-racun itu. Nah, satuan unitnya yang terkecil namanya. Ini nice to know aja ya. Selain kita pakai kata-kata slang, kata-kata gencet-gencet tadi, kita harus ada kata-kata Latinnya juga ya biar seger nih ya. Boleh dong. Biar naon sih eta. Nah, itu yang pakai bahasa Sunda. Itu bahasa Kerawang.
Maaf nih ya, bawa bahasa Sunda sedikit. Nggak apa-apa, Pak Dokter. Jadi satuan unit terkecil dari ginjal itu namanya nefron. Nefron. Di dalam setiap ginjal itu miliaran nefron. Dan satu nefron itu berfungsi, memiliki tugas untuk menyaring tadi. Dan nefron itu tadi yang saya bilang di dalam pintu masuk nefron itu ada pembuluh darah kecil tadi. Pembuluh darah masuk sama pembuluh darah keluar. Bayangkan kalau pembuluh darah yang masuk sama keluar tadi kegencet tadi, terus rusak, ya nefronnya juga rusak. Betul. Nggak cuma 1-2 nefron, mungkin jutaan, ratusan juta nefron, akhirnya jadi gagal ginjal seperti itu. Itulah tadi Nah gitu ya. Gambaran garam, natrium dan juga ginjal. Betul. Kenapa ternyata garam tuh memang bahaya banget. Tapi kalau dalam jumlah yang berlebihan. Betul, seperti itu. Ya, jadi ada yang mau lewat dulu nggak? Ada yang melewat dulu, habis dulu. Tapi ya. lagi seru banget. Kita lagi seru banget. Lagi seru banget, ginjal segini tapi dalamnya banyak banget ini. Iya. Kalau dijelasin juga 2 hari 3 hari nggak masuk. Baru ginjal aja ya. Tubuh manusia isinya banyak loh, Re. Iya. Oke deh, jangan kemana-mana. Kita masih nanti bakalan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama Dr. Kurniadi Yusuf. Sekarang ada yang lewat dulu. Yang satu ini. Iya, jangan kemana-mana, tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Kembali lagi di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Masih ada Tere. Ada Dede Betot. Kelamaan banget loh mikirnya. Karena di depannya ada Pak Dokter. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Kurniadi Yusuf, spesialis urologi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi ya Bang ya. Yang pagi menuju siang ini karena udah 8:30 juga ya Bang ya. Nggak bisa dibilang pagi. Setengah berapa? 8:30 kurang 10 sih. Dok, gara-gara garam kayaknya udah mulai berubah nih Dok. Masa 8:30 Dok? Kasinan ya. Kasinan kayaknya Dok nih. Udah pengen makan ya. Udah pengen makan. Jadi pagi ini kita masih ngomongin soal bahaya konsumsi berlebih makanan, tinggi garam terhadap ginjal manusia. Informasi menarik dan penting banget Bang. Wah harus dong. Wajib dipantengin dan kita juga buka line pertanyaan. Silakan, di WhatsApp-nya Elga di 0811861003. Siap. Nanti di segmen akhir baru kita buka ya Bang ya. Sekarang mau tanya lagi nih sama Pak Dokter. Karena lagi seru-serunya banget tadi ya. Iya. Dengerin iya dong. ininya Pak Dokter. Cerita. Semangat banget. Pak Dokter semangat banget ceritanya. Dok, idealnya nih ya berapa banyak nih asupan yang dianjurkan untuk mengkonsumsi garam dalam sehari nih? Oke, ya itu pertanyaan bagus ya. Jadi intinya adalah sebenarnya jangan melebihi dari 1 sendok teh. 1 sendok teh? Iya, dalam 1 hari. Tapi gini logikanya, ketika kita masak, itu kan masak untuk bareng ya. Untuk bareng semua ya. Iya. Jadi 2 sendok teh itu, tapi kan untuk semua. Untuk semua. Kadang 2 sendok. Tadi Sendok jadi makan kadang. logikanya ini adalah 1 sendok teh garam itu untuk sendiri. Oke. Gitu. Itu maksimal dalam 1 kali 24 jam. Itu maksimal. Maksimal. Nah, yang tadi saya bilang kalau 1 sendok teh itu berapa gram garam sih kira-kira? Iya. 1 sendok teh itu sekitar 5 gram. 5 gram garam. Jadi kalau dikali, tadi kan saya di awal bilang ya di sesi awal. Iya. Kalau 1 gram garam itu 400 ada natrium. 400 mg natrium. Berarti maksimal intake natrium dalam 1 kali 24 jam itu adalah dikali 5 aja. Berarti 2000 mg natrium. Seperti itu. Nah teman-teman pemirsa kadang suka ya beli jajan gitu ya di warung atau di minimarket terdekat itu kan ada nutrition fact-nya gitu ya. Nah itu kan suka ada di situ. Kalau bule sih nulisnya sodium, tapi kalau kita ngomongnya natrium. Jadi which is natrium sama sodium itu sama. Sama. Iya. Okay. Sebenarnya kalau kita mau ulik-ulik, kalau kita iseng-iseng gitu ya, ketika kita jajannya yang kayak gitu yang ada nutrition fact-nya, kita bisa hitung loh sendiri gitu. Dalam 1 hari saya makanan yang bisa saya hitung aja natriumnya berapa miligram sih? Tinggal dijumlahin aja. Lebih nggak tuh dari 2000? Yang gawat adalah ketika kita belanja makanan yang udah ada labelnya itu terus kita hitung itu udah lebih, apalagi makanan yang kita makan tapi nggak ada labelnya, atau makanan masak sendiri di rumah gitu. Jadi sebenarnya bisa lanjut tadi pertanyaannya, bagaimana cara kiat-kiat kita membatasi atau menghentikan konsumsi garam yang berlebih gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau garam
Itu simple. Tinggal lidah kita aja yang dilatih. Gitu. Karena namanya garam, asin. Asin. That's Udah it. jelas. That's it gitu. Namanya garam kasih asin. Iya. Lidah kita harus dilatih. Nah, sayangnya, Iya. most of people, kebanyakan orang itu udah dilatihnya dengan kadar garam yang berlebih. Iya, betul. Jadi ketika dia makan yang less salt atau rendah garam, dia hambar. Apaan nih? Gitu. Apaan nih? Iya betul. Pasokannya restoran itu kurang garam. Betul. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Apalagi yang sering masak di rumah itu harus bisa mengira-ngira sendiri. Iya. Yang mungkin kuranginya bertahap ya. Yang tadinya misalkan nih bikin cah kangkung. Ya. Nah, ini dia. Cah kangkung seafood pakai udang. Wah, tambahin cumi. Main cumi, nasinya hangat-hangat dari kukusan. Ya, Tauco sedikit. Nah, Ya. Ini makanya mau makan bentar lagi. tauco kan asin. Ya. Nah, biasanya misalkan butuh 2 sendok teh garam Iya. untuk semua ya, untuk sekeluarga gitu. Iya. Kurangin lah jadi 1,5 atau jadi 1. Nah itu hal-hal simpel yang bisa dilakukan kita di rumah tangga dan itu mungkin efeknya bisa besar gitu ya dalam mengurangi kadar garam yang masuk gitu. Karena yang seperti kita ketahui tadi kita sudah bahas too much salt can be dangerous for your kidney health gitu. Bisa berbahaya untuk kesehatan ginjal kita gitu. Jadi lidah kita harus dilatih dan balik lagi kata orang Sunda wayahna. Kita harus menerima konsekuensi. Lidah kita harus dilatih, di slow down dikit. Jadi harus dilatih untuk makanan yang sedikit agak hambar sedikit. Kurangi jajan di luar. Karena jajan di luar kita tidak bisa mengatur jumlah garamnya. Betul. Kalau misalkan jajan di minimarket yang ada nutrition fact-nya, mangga kalau bisa ngitung sendiri. Saya mah hoream kan. Jadi intinya ya, lidah kita harus dilatih. Gitu. Yang namanya garam pasti asin. Ya udah kurangin aja yang asin-asin. Betul. Gitu. Jadi kesehatan dimulainya dari diri kita sendiri ya dok. Betul sekali. Kalau ingin ginjal Anda sehat, Mitra Sejamahan Siar, kurangi garam berlebih mulai saat. Ini ke Mitra kan bukan ke gua kan, lo ngeliat ke gua soalnya. Lo ke Mitra aja arahnya. Jangan tersinggung dok. Bukan gitu, gua lagi rasa takut nih dak digduk. Karena emang dok, jujur aja dia makannya emang banyak pakai garam. Tapi semenjak gua kenal dokter Kur, sekarang gua akan mengurangi. Kadang-kadang dok, nasi anget dia aurin sama garam 3 sendok. Emang lagi nggak ada. Dalam akhir bulan. Itu dokter tahu. Bener dok. Dok, cocok. Asal 25, 26, 27 makan pakai itu dulu dok. Tapi dok, biasanya makanan apa aja sih yang tinggi akan kandungan garam dalamnya biasanya? Iya. Seperti yang kita ketahui ya pasti kalau misalkan masakan olahan ya pasti nanya aja yang masak ini atau kita mungkin sebelumnya ngomong dulu sama yang masak tolong ya pesan sponsor jangan banyak-banyak garamnya gitu. Jadi makanan olahan apapun yang ditaburin garam banyak ya itu pasti tinggi garam. Tapi kalau makanan-makanan lain ya pasti yang kita tidak sadari ya, kita sadari ternyata banyak natriumnya. Itu adalah processed food atau zaman sekarang istilahnya ada lebih keren lagi. Junk food. Ultra processed food. Bukan. Junk food juga. Iya, junk food juga. Processed food itu apa sih? Makanan-makanan intinya cepat saji. Kalengan. Yang diolah di pabrik. Maaf ya saya harus sebut merek tapi nggak terlalu frontal banget. Sosis-sosisan. Yang itu cepat yang langsung instan gitu instan, langsung makan. Tinggal lup. Nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa dok. Itu lontong. Yang langsung lep. Nah, mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi meatball yang instan, yang langsung proses di pabrik. Sering tuh saya beli dok. Makanan kalengan. Nah, seperti itu. Itu namanya processed food. Ada lagi ultra processed food itu udah mah bahan bakunya dari processed food terus diproses lagi. Nah, inilah ultra processed food. Itu udah gizinya udah sedikit sekali. Yang ada hanyalah bahan-bahan aditif. Yang bahan-bahan yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Nah, itu yang sering kali kita tidak sadari ternyata banyak natriumnya. Walaupun ketika kita rasa nggak asin kok, baiklah. Gitu. Enak aja gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Udah mah nggak asin tapi natriumnya banyak. Harusnya kan terbalik. Harusnya kita gimana caranya asin supaya enak tapi natriumnya sedikit. Nah itu ada garam rendah natrium.
Cuman harganya Nihil. Mungkin ibu-ibu mitra pemirsa bisa cari ya, mungkin ada itu garam rendah sodium, cuman mahal ya. Jadi apa sih kiat-kiat yang bisa kita ya cobalah latih lidah, kita kurangin aja gitu, kurangin aja. Dok, ini ada pertanyaan ya dok Boleh, ya. boleh. Masih berhubungan sama konsumsi nih ya, konsumsi garam ini. Jadi ada Bapak Supardi di Rawalumbu Bekasi. Kaitannya masih dengan tema talk show kita kesehatan pagi ini. Kita tidak sadar asupan garam yang kita konsumsi setiap harinya. Yang ingin saya tanyakan, asupan atau makanan apa saja sebagai penetralisir untuk perawatan ginjal kita, dan aktivitas apa saja yang paling aman untuk saya mengingat sudah berumur 60 tahun. 60. Bagus Pak sekali. Supardi di Rawalumbu Bekasi. Di Rawalumbu Halo Bekasi. Pak Supardi. Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau saya sebagai spesialis urolog itu yang udah sering pegang-pegang ginjal ya. Iya. Aduh, serem banget dok ah. Serem dok ah. Aduh. Pesan saya sebenarnya kalau bagi pasien daripada pusing-pusing ABCDE sebenarnya satu yang paling utama, Iya. minumlah air putih. Minum air putih. Air putih. Yes. Yes. Tanpa sebut merek. Enggak. Iya. Enggak sih, cuma bilang air putih. Ini air putih. Iya, ya. air putih 1.500 sampai 2.500 ml Per hari. Mangga diatur aja. Saya kenyangnya berapa, saya kuatnya berapa. Minimal aja 1.500. Dok, boleh nggak sih kalau minuman berwarna? Nah, saya sebagai spesialis urologi tidak menyarankan. Tidak disarankan ya dok ya. Untuk minum minuman yang berwarna. Bersoda, berwarna. Yes. Oke. Saya sarankannya cai herang. Air jernih, Air air jernih. bening gitu ya. Air jernih, air bening. Karena kalau dilihat balik lagi ke tadi nutrition fact-nya, ternyata minuman-minuman yang berwarna itu ya, sebut saja teh-teh kemasan gitu ya, kalau dilihat itu ada loh natriumnya Iya, dan jumlahnya cukup tinggi. cukup tinggi. Gitu. Jadi, nah saya akan ungkit sedikit ya ini bagaimana cara kerja natrium bisa bikin batu ginjal. Nah, sedikit kita kupas boleh ya? Boleh. Jadi intinya ternyata natrium itu selain dia sifatnya hidrofilik atau menarik cairan, dia sifatnya antagonis dari kalsium. Oke, jahat ya. Antagonis kan jahat melawan nih. kalsium. Jadi ketika natrium itu berlebih dia kan malas keluar, Oke, dia balik lagi. balik lagi. Nah, sebagai timbal baliknya, dia balik lagi ke dalam tubuh, nggak mau dikeluarin dari kencing, tapi dia nendang sesuatu unsur. Apakah itu? Ya, Nah, itu dia. Ini dia. Kalsium. Jadi ketika dalam proses dia membal, dia nggak mau keluar melalui urin, dia lu yang keluar aja gitu. Itu analogi awamnya ya. Zat yang ditendang keluar itu kalsium. Jadi dengan kata lain, ketika kita banyak makan natrium, Iya. kita pipisnya itu, maaf ya pipis, ngomong pipis, karena saya dokter pipis ya, pipis itu tinggi kalsium. Meanwhile, batu ginjal, komposisi batu ginjal terbanyak itu adalah kalsium oksalat, Oke. anhidrat. Itu 75% komposisi batu ginjal itu ada kalsium. Jadi ketika si natrium itu dia nendang kalsium keluar, dia juga menurunkan kadar sitrat, sedangkan sitrat itu lawannya kalsium. Jadi udah mas sitratnya ditarik lagi sama si natrium, yang dikeluarin kalsium. Jadi si urin itu akan sangat pekat kalsium. Ketika kadar kalsium itu pekat di urin, dia akan membentuk inti batu, kristal. Kristal. Lama-lama teragregasi, terkumpul. Jadi numpuk. Karena dia jenuh, Iya. jenuh dengan kalsium. Akhirnya dia akan menjadi satu kristal dan lama-lama kristal itu akan numpuk. Terjadilah batu ginjal. Batu ginjal. Jadi apakah kita yang sering makan makanan asin bisa beresiko terjadi batu ginjal? Jawabannya adalah sangat bisa. Sangat bisa. Seperti itu. Jadi yang ngerinya natrium seperti itu ya. Iya. Jadi kiatnya adalah minum yang banyak. Iya. Bagaimana tadi pertanyaan Pak Supardi, bagaimana caranya kita menghindari, menetralkan? Menetralisir. Nomor satu jawabannya minum air putih. Minum yang Cai banyak. herang. Kurangi dan hindari makanan-makanan yang tinggi natrium. Oke. Jadi yang jahat itu natriumnya. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan saudara bisa menemukan garam rendah natrium, oke, it's okay. Tapi sulit kan kita ketemu. Sulit. Apalagi-
Biasanya di mana dok? Dapatnya dok? Iya mungkin di toko sebelah. Tidak dijual eceran ya dok. Dokter aja hati-hati, lu sering keceplosan lo. Nyebut merek nih langsung Pak dokter hati-hati banget tuh. Iya dok. Tapi mungkin kalau di pasar sehari-hari itu agak susah nyari gitu. Jadi yang jahat tuh natriumnya ya. Jadi number one rule, perbanyak minum air putih. Minum air putih. Just air putih ya. Air putih. Iya. Terus makanan-makanan yang bisa kita perbanyak untuk mencegah itu penumpukan natrium itu buah-buahan. Buah-buahan. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu antinya natrium. Karena Oke. tadi saya sempat menyebutkan sitrat. Iya. Sitrat itu baik sebagai anti batu dan anti natrium. Iya. Nah, sitrat itu banyak di buah-buahan. Oke. Terutama buah-buahan yang agak asam dikit. Iya. Contohnya? Yang asam ya, Iya. mangga. Iya. Iya, dok saya tambahin dikitan dok. Boleh. Kalau air putihnya dingin juga pengaruh nggak dok? Nah, Itu iya. betul, pertanyaan bagus. Ini air putihnya dingin, Re, Betul kadang-kadang. Nah, Pagi-pagi juga gue minum Iya, air putih dingin ya. bener makanya nih. pertanyaan bagus. Nah, kalau saya ngomong ke pasien biasanya, kan udah mapan tangannya banyak ya, Iya. pusing kan ya. Pusing. Kalau saya bilangnya gini, Pak, Bu, nah air putih boleh air putih, boleh dingin, boleh hangat, boleh panas, terserah, yang penting air putih. Air putih. Oh, Gitu. Oke. bener. Mungkin dia sekarang dingin, masuk ke dalam tubuh jadi tetap hangat ya dok ya. Jadi kalau bagi saya, bagi urologi, mau dingin, mau suhu itu nggak masalah Nggak sama masalah. sekali. Oh, Nggak masalah sama sekali. Kalau bagi kesehatan ginjal, Kesehatan ginjal ya. Nggak Yang penting masalah. air putih. yang penting air putih. yang penting air putih. Karena di dalam, ketika kita minum, betul tadi kata Mbak Tere. Asik, masih ingat Asik, ya? asik. Re, betot nggak inget? Re yang inget. Betul tadi, suhu tubuh kita akan menyesuaikan suhunya, betul. Iya. Jadi mau dingin, mau hangat, mau panas, asal jangan panas banget nanti melepuh dong. Iya. Itu dia yang minum dok bukan saya. Ngeri juga ya. Debus itu. Debus dia emang Aduh. bisa. Mangga, monggo, Mangga. boleh aja. Yang penting air putih. Air putih, air putih. Gampang Mitra ya. Gampang ternyata ya. Air putih itu kan maksudnya siapa sih yang nggak punya air putih di rumah gitu. Malah lebih hemat sih kalau kata Betul Tere. sekali. Emang maunya wanita itu. Iya. Ada lagi pertanyaan atau ada yang mau lewat dulu? Ada yang mau lewat dulu, Re? Oh, Satu ada yang dulu, lewat bentar, Re. Abis yang satu ini dulu. Nanti Iya. kita balik lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Kembali lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Masih bersama dengan Tere. Ada Bang Betot juga. Dan juga Bapak Dr. Kurniadi Yusuf, Iya, ada Pak spesialis Dr. Kur. urologi. Aku manggilnya Dokter Kur aja. Iya. Hanya Kan enak, emang singkat dan Dokter padat. pengennya dipanggil Pak Iya. Dr. Kur. Kalau aku Dokter kan Betot. Dokter Bet. Nah, Parah bet. parah bet. Pak Dokter, kita masih berbincang lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang oke. udah masuk di 08111863. Iya. WhatsAppnya El Gangga. Banyak banget ini pendengar Mitra Sejaman Siar yang udah mantengin ya. Iya, Talk lagi show mantengin. kita pagi ini sangat bermanfaat sekali ya Ya, Bang ya. banyak banget. Bukan sangat banyak banget manfaatnya nih. Luar biasa ini. Ada Al di Bekasi Timur. Namanya Mau tanya nih Pak Dokter. 2 huruf Al. Ya, boleh. Silakan. Pencegahan yang harus dilakukan untuk kesehatan ginjal kita nih apa aja biasanya nih dok? Oke. Dari kelebihan asupan garam. Oke, pencegahan. berarti lifestyle education dulu ya. Iya betul. Jadi kita harus merubah lifestyle kita. Seperti tadi pesan sponsornya adalah jaga minuman kita, jangan minum-minum yang berwarna. Kalau bagi saya ya, jangan minum minuman yang berwarna. Cukup minum air putih 1.500 sampai 2.500 ml per hari dalam 1 kali 24 jam. Normalnya enaknya ngitungnya gini ya, kalau dalam satu air mineral yang besar itu kan 1,5 liter. Iya. Ya kita tinggal tambahin setengahnya lagi aja itu kita bisa atur gitu ya. Dan kita lebih baik kita minumnya di pagi dan siang hari Nah. dibanding malam hari. Nah iya, kalau malam tuh kenapa dok? Saya penasaran dok. Iya. Saya juga kalau mau tidur nih suka aus kan ya dok ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan minum, buset. Iya. Bisa bolak-balik kamar mandi berapa kali tuh dok? Iya.
Kenapa Simpel sih aja sih kira-kira sebenarnya. kenapa tuh Ketika kalau kita malam? minum lebih dari jam maghrib ya, kita tuh dari proses ekskresi cairannya itu nanti jatuh-jatuhnya kita akan buang air kecilnya pas kita tidur. Oh iya, jadi ketika mengganggu ya. kualitas tidur. Nah itu simpel aja sebenarnya jawabannya. Padahal kan kita butuh tidur yang berkualitas. Betul, ya. betul, Kita Dok, betul. bekerja seharian ya. Jadi untuk yang namanya kita tidur tuh harus kualitinya harus dijaga baik-baik dan kalau bisa jangan diganggu dengan periode kencing keluar gitu. Dan Bisa itu 2 sangat kali. mengganggu. Ya. Betul, Dok. Dan saya sering edukasi ke pasien-pasien saya yang punya penyakit prostat. Oke. Nah, itu bagiannya ke kami itu. Prostat. Prostat. Jangan minum lebih dari 150 cc lewat jam maghrib. Karena udah penderita prostat itu akan kencing ketika dia malam hari. Iya. Ditambah lagi kalau minumnya banyak, wah bisa-bisa dalam semalam itu dia bisa kebangun bisa 10 kali kan kasihan. Iya kan? Jadi banyaknya kita minum air putihnya diurnal, jangan nokturnal. Nanti bisa nokturia gitu. Nah, terus lifestyle education yang satunya lagi itu olahraga tentunya. Nah. Semua dokter spesialis apapun, termasuk saya, menganjurkan olahraga yang sesuai kapasitas tentunya. Iya. Dan bertahap gitu, jangan langsung brok mau lari maraton. Jangan ya. Nanti bisa kolaps sakit jantung. Iya, iya. Ya, yang penting ada gerakan. Ada gerakan. Iya, dan bisa Kalau diatur. 30 menit sehari, 15 menit sehari. Boleh ya, Dok, gitu. ya. Jadi sesuai kapasitas kita gitu. Kita tahu ini kita sendiri. Batasan gitu kita ya, sendiri. batasan Kalau kita. perlu pakai personal trainer, PT. Tapi balik lagi nihil. Ya. Iya. Jadi kan sekarang agak kuras kantong. iya betul. Nah, sekarang tuh ada tuh aplikasi. Ada Ini kan? bukan pesan sponsor ya. Ada banyak Ada ya, aplikasi yang membantu. Maksudnya Yes. membantu masyarakat dan juga orang-orang olahraga yang mau ringan ya. berolahraga. Contohnya contoh squat jam. Bukan hukuman itu squat jam. Iya, bukan. Olahraga itu. Saya juga suka kok, Dok. Iya. Bukan squat jam apa? Boleh. Sit up ya. Iya, sit up boleh ya. Tapi perut saya nggak kempes-kempes. Sebenarnya jalan kaki itu dihitung olahraga loh. Jalan kaki. 8.000 langkah, 10.000 langkah, bebas terserah. Tah. Penting ada gerak. Bang mau ke supermarket aja jalan ke depan kudu Betul. naik motor ya, Dok ya. Orang Indonesia tuh kenapa malas gerak ya? Malas jalan. Padahal tinggal jalan doang ya sebentar. Gratis pula Saya olahraganya. kemarin baca jurnal orang Indonesia itu rata-rata jalan tuh cuman 1.500 langkah per hari. Orang Jepang tahu berapa? Berapa? 12.000 langkah. Waduh. Makanya orang Jepang itu panjang umur ya. Kadang ada yang usianya sampai 90 tahun. Iya. Gitu ya. Oke. Itu karena gerak. Dengan kita bergerak itu membuat kita lebih hidup Iya. dan memperpanjang umur kita. Amin. Gerak. Olahraga itu yang kedua. Iya. Yang ketiga itu tadi makanan. Makanan ya Harus dijaga. sangat mempengaruhi. Yang topik kita pada hari ini adalah Iya. Bahaya rendah mengkonsumsi Iya, jadi intinya makanan kurangin berlebih. garam, kurangin natrium. Iya. Karena yang jahat itu natriumnya. Pelan-pelan ya, Dok ya. Pelan-pelan pasti bisa ya, Dok ya. Pelan-pelan, alon-alon lakon. Alon-alon asap lakon. Ini ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Bang Saryanto. Mau tanya, adakah idealnya mengkonsumsi mie instan nih, Dok? Wah. Oke, nah itu sebenarnya pertanyaan sulit karena saya juga suka. Tapi Iya ada tapinya. Kalau dokter ada tapinya, enak ada, nih. ada. Kita dengerin juga karena saya penghobi juga di warkop. enak sekali. Enak sekali Enak apalagi. sekali, apalagi Dibikinin lagi ya. Telurnya 2, kayak goreng bawang. Apapun mereknya itu Apa mereknya itu? Sama-sama. Emang Sama enak. aja. pakai telur. Nah, mie itu bisa kita lihat karena ada nutrition fact-nya. Iya. Semua makanan-makanan seperti itu ada nutrition fact. Coba deh lihat. Berapa sih kandungan natriumnya? Nah, biasanya tinggi. Jadi apakah boleh mengkonsumsi mie instan? Itu balik lagi ke diri sendiri, harus diatur. Dan harus ada batasannya. Yang enggak juga makan mie instan tiap hari. Enggak juga sih. Toh banyak makanan-makanan lain yang murah juga dan bisa dijangkau oleh kita sehari-hari gitu. Iya. Jadi nggak perlu gue makan mie instan, nggak boleh loh. Oh, orang gue nggak punya duit, mau apa lu? Nggak gitu juga. Karena zaman sekarang ini bisa kita banyak juga kok makanan sehat yang murah kok. Iya, betul. Jadi itu bukan excuse untuk makan mie instan tiap hari. Iya. Itu mah lu aja yang doyan gitu kan. Itu harus dikurangi. Gitu. Harus dikurangi ya. Kuranginnya berapa banyak dok? Sebulan sekali kah? Seminggu sekali kah? Itu lu yang tahu. Iya. Itu kamu yang tahu. Gitu. Bagusnya sih memang yang semakin jarang semakin lebih bagus Semakin kan? bagus. Karena mie instan itu balik lagi kandungan gizinya sedikit. Iya. Proses food
Ingat yang tadi proses. Iya. Nah, mie instan itu termasuk proses food. Betul. Karena kandungan gizinya sedikit, kandungan aditifnya yang banyak. Jadi coba iseng-iseng cek berapa sih kadar natrium di dalam satu bungkus mie instan. Saya juga nggak tahu kan, saya nggak hafal, saya nggak hafalin gitu. Jadi coba deh kalian pemirsa lihat, oh kandungan natriumnya segini, berarti kan pemirsa bisa hitung sendiri maksimal dalam sehari saya batasnya 2000 loh, Iya. bisa dihitung sendiri. Iya, jadi Gitu. mitra nggak usah repot-repot, bisa menghitung sendiri ya. Sudah tahu sekarang pokoknya batas natrium itu 2000 Yes. sehari. Itu kalau misalnya dikonsumsi sendiri. Yes. Ya kan? Nah, ini ada lagi nih dok nih dari Amikaran di Depok. Orang India Depok. nih, Amikaran. Nih Masih. betot kan. Nggak nanya. Claudia kan, Bana kan, India semua nih. Pak dokter mau tanya nih, kalau kebanyakan makan atau minum panas yang panas-panas nih, apakah baik buat kesehatan? Oh, kadang-kadang ada orang suka minum panas memang. Sebenarnya balik lagi ke kata saya tadi, yang penting bukan suhunya, tapi apa jenisnya. Air putih. What kind of drink? Oke, that you apa take. yang diminum ya? Betul. Oke, balik lagi kata saya, minum air putih bebas, mau suhunya dingin, mau suhunya panas. Kalau saya sebagai dokter urologi, Iya. it doesn't matter what the temperature is. Iya. Mau dingin, Panas, dingin, mau sok. Weh. Yang penting air putih. Enggak, yang penting air putih, bukan suhunya. tidak ada masalah. Kalau Ya. bagi urologi ya, saya nggak tahu kalau bagi dokter gizi ada saran-saran tertentu, suhu-suhu tertentu, itu kan gizi ya, dokter gizi. Tapi kalau bagi kesehatan ginjal, kesehatan ginjal itu nggak peduli suhunya, Iya, yang penting jenisnya. jenisnya. Oke. Saran saya air putih. Air putih. Yes. Sudah satu-satunya cara itu. Satu-satu pilihan. Nggak boleh ada pilihan lain. Iya. Ini ada lagi dok dari Lia di Bekasi Utara. Lia di Bekasi. Dok, mau tanya, apakah Rumah Sakit Tiara sendiri ada program untuk masyarakat agar mencegah penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat berlebihan mengkonsumsi garam? Setahu saya ada sih ya. Ada. Salah satu contohnya edukasi seperti ini. Ya. Iya, betul. Ini salah satunya ya. Ini salah satunya. Yes. Dan masih banyak lagi setahu saya. Iya nggak mas? Jadi kalau mau berkonsultasi bisa langsung ya sama dokter ya. Yes. Dokter Kurniadi Yusuf, spesialis urologi. Ada jam berapa aja dok? Nah, tambahin dikit dok. Itu gue baru nanya itu. Dokter ada di Tiara tuh jam berapa sampai jam berapa, hari apa juga? Emang boleh. Boleh dok. Boleh dok. Jadi kalau saya praktek di Tiara itu Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Senin sama Rabunya itu pagi Iya. jam 9 sampai jam 12. Sampai hari Jumat ini jam 1 sampai jam 4 siang. Wah, lumayan panjang ya. Jadi habis ini saya lanjut. Kita lanjut lagi, pindah lagi. Baik. Sama kita gue pindah lagi di sini deh. Iya, di sini kita pindah lagi sampai jam 10 doang. Sampai jam 10 doang di sini. Nanti ada satu segmen terakhir lagi. Oke. Nanti kita balik lagi ya Pak Dokter. Masih Yes. ada satu segmen akhir. Jadi jangan kemana-mana untuk Mitra Zaman Siar. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Yeay, Mitra masih ada Tere. Ada Bang Betot juga. Di segmen akhir talk show kita bincang-bincang tentang bahaya konsumsi berlebih Betul. makanan tinggi garam terhadap ginjal manusia bersama dengan Dr. Kurniadi Yusuf, spesialis urologi dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Pak Dokter, Yes. seru banget ceritanya hari ini ya Pak Dokter ya, bincang-bincang kita. Dan sangat bermanfaat sekali Wah, untuk Mitra manfaatnya Zaman banyak Siar. banget. Banyak banget pendengar yang tadi udah kirim kirim WhatsApp. pertanyaan WhatsApp El Gangga. Tapi ini karena kita sudah ada di segmen terakhir, mungkin ini udah saatnya Oh, iya. apa nih pesan-pesan nih dari Pak Dokter untuk masyarakat supaya mengurangi konsumsi garam demi kesehatan sejak dini gitu dong. Iya betul. Ya pesan-pesan dari saya itu ya balik lagi karena temanya itu tentang garam ya. Jadi sebisa mungkin kita kurangi lah konsumsi garam dari mulai garam yang ditemukan di rumah kita sehari-hari yang kita untuk jadikan masakan sehari-hari itu cobalah kita latih lidah kita dan kita harus berani memulai untuk mengurangi yang tadinya mungkin 2 sendok jadi 1 sendok gitu ya. Itu untuk makanan di rumah dan kurangi jajan-jajan yang mungkin tidak jelas sumber dan tidak jelas berapa banyak kadar natriumnya gitu ya.
contoh saya tadi lupa mention goreng-gorengan. Iya. Itu belum kita mention. Nah itu harus hati-hati karena udah selain dia tinggi natrium, tinggi garam, dan dia juga tinggi lemak jenuh. Iya. Dan itu bisa bahaya bagi ke jantung juga gitu. Gorengan. Minimal orang Indonesia senang banget. Senang banget goreng bakwan pakai sambal kacang. juga. Masya Allah. Sudah gorengan, ada terigunya juga. Betul. Itu trigliserid kita bisa naik. LDL kita bisa naik kalau ketika kita cek darah ya. Dan tensi kita naik, wah segala macam lah. Ini dia bisa habis 6 dok. Aduh lupa dok, kadang-kadang hilap dok. Kurangi goreng-gorengan. Oke, baik, itu Dok. memang sangat berbahaya bagi kita. Terus perbanyak makan buah dan sayuran. Karena balik lagi itu antinya, lawannya natrium. Oke. Itu lawannya natrium karena buah-buahan dan sayuran itu banyak mengandung sitrat. Dan itu baik untuk menyeimbangkan, ngebalance kadar natrium yang udah terlanjur tinggi di dalam tubuh kita. Gitu. Terus ada yang nanya mungkin, dok kalau kopi bagaimana dok? Nah itu dia dok. Jadi kopi itu kan banyak macam ya, ada yang sachet-an. Nah kita bisa lihat juga berapa sih kadar natrium yang ada di dalam kopi sachet itu. Karena seringkali di Indonesia ini banyaknya kopi sachet. Kopi saset, praktis dok, praktis. Betul, dan gampang ditemui. Gampang ditemui. Beda ceritanya kalau misalkan mangga, ada yang mungkin ada yang punya rezeki lebih untuk beli coffee maker sendiri. Iya. Kopinya diulek sendiri. Kopi tubruk, kopi uleg. Itu mungkin lebih baik ya, karena tidak banyak mengandung zat aditif, kopinya fresh langsung. Tapi itu kayaknya untuk beberapa kalangan orang tertentu aja yang kayak gitu. Sering kali, bahkan saya termasuk saya pun saya sering konsumsi dulu, sering konsumsi kopi sachet. Nah itu balik lagi kita cek berapa sih kadar natriumnya, gitu. Itu ternyata ini juga berpengaruh juga gitu. Pokoknya intinya semua balik lagi ke natrium. Ingat 2000 mg sehari. Iya, untuk kesehatan ginjal kita semuanya. Gitu. Iya, Pak Dokter terima kasih untuk edukasinya di kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan juga dari Rumah Sakit Tiara Bekasi untuk program-programnya bagi masyarakat Kota Bekasi. Iya, jadi Rumah Sakit Tiara ini juga selain kita kuratif ya, menyembuhkan gitu ya, berusaha menyembuhkan pasien, kita juga bekerja sama dan ada program-program untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai topik kesehatan. Jadi ini dari sisi preventifnya kita, karena balik lagi mencegah itu sangat lebih baik daripada mengobati. Baik dari sisi harga, ekonomi dan sebagainya. Lebih baik kita tetap stay health daripada kita keluar uang untuk berobat. Seperti itu ya. Jadi preventif itu tidak kalah penting dengan kuratif. Makanya Rumah Sakit Tiara itu juga ingin menonjolkan di sisi preventif ya. Salah satunya programnya adalah yaitu ini, edukasi ke masyarakat, ini salah satunya yang dilakukan kita pagi ini. Iya, betul. Jadi ya itu salah satu yang mungkin kita patut apresiasi oleh Rumah Sakit Tiara Bekasi ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Senang sekali. Aku sampai terharu. Bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat sekali, terlebih untuk kita ya Bang ya. Masya Allah. Dan juga untuk mitra sejaman siar, semoga punya banyak manfaat. Dan nih jangan lupa nih yang udah dibilangin sama Pak Dokter nih, 2000 natrium. Iya, ini lagi gue ingetin aja, sampai gue catet ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokterku, terima kasih banyak sudah hadir di Radio Pak Dokter Kurniadi Yusuf, spesialis urologi. Iya, Mas Supri nanti agendain lagi biar kita bahas lagi terus. Kayaknya ini tentang ginjal aja nih baru banyak banget. Waktu itu dokter siapa ya? Dokter Kevin kemarin. Waktu itu. Dokter Kevin waktu itu. Oh Kevin. Satu lagi dokter siapa waktu itu ya? Ada hernia, tentang hernia. Apa lo dokter Rumah Sakit Tiara, rumahnya apal semuanya dokternya. Salam sehat terus. Salam sehat terus. Ya, betul. Salam sehat terus. Karena kita sudah ada di Di penghujung ujung waktu. Ada. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ketemu lagi Pak Dokter ya, berbincang-bincang lagi. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Dokter dan juga untuk Rumah Sakit Tiara Bekasi. Abang. Ya. Kita harus pamit. Kita mau pulang. Ketemu lagi berarti hari Senin, Re. Iya, soalnya besok kita mau Sabtu Minggu kita libur. Jadi Bang Jamal Sabtu Minggu libur mitra. Besok ada ya. NPP yang bakal nemenin. Nah, betul mitra. Oke, Mitra, karena udah jam 10 kita pamit aja. Iya, kita pamit. Ya. Selamat berakhir pekan buat mitra sejaman siar. Yes. Selamat liburan. Oke. Pokoknya jaga kesehatan. Benar, yang lagi berkendara juga hati-hati di jalan. Pantun ya. Jalan-jalan ke Pamulang. Check up.
jangan lupa mampir ke Balikpapan. Iya. Iya. Mitra Sejaman Siar, Tere Cantik dan Bang Betot mau izin pulang. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.